Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hansa Karima dari CMO Sidopa. Saya akan menjelaskan dashboard CMO. Dan di sini saya akan menjelaskan dari bulan Oktober, November, Desember, dan awal Januari. Di bulan Oktober ini, pekan pertama sampai ke pekan keempat, dari pekan pertama itu ada Richa dari 504, engagementnya 0 dan visitnya 29. Pekan kedua Richa ada 10, engagementnya 0 dan visitnya 14. Di pekan ketiga Richa dan engagementnya 0 dan visitnya ada 8. Di pekan terakhir Richa dan engagementnya ada 0 dan visitnya ada 4. Di bulan November ini dari pekan pertama sampai pekan terakhir itu pekan pertama itu Richa ada 979 dan engagementnya 90, visitnya ada 131. Di pekan kedua Richa ada 775, engagementnya ada 26, visitnya ada 51. Di pekan ketiga Richa ada 705, engagementnya 31, visitnya 48. Di pekan terakhir Richa ada 21, engagement 0 dan visitnya 3. Lalu di bulan Desember ini dari pekan pertama itu ada Richa ada 51, engagementnya 31, visitnya 51. Di pekan kedua Richa 617, engagement 21 dan visitnya 33. Di pekan ketiga Richa 20, engagementnya 1 dan visitnya 3. Di pekan dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Januari itu Richa ada 105, engagement 2 dan visitnya 8. Dari kesimpulan dari semuanya itu, postingan PT Silva konten yang dilakukan menunjukkan performa yang cukup baik dalam meningkatkan engagement dan jangkauan audiens, frekuensi serta konsistensi postingan berperan penting dalam menjaga interaksi dan mengikat beberapa jenis konten terbukti lebih efektif dan menarik perhatian audiens sehingga dapat dijadikan acuan untuk strategi konten selanjutnya. Secara keseluruhan, kinerja postingan PT Silva sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan kualitas konten waktu postingan dan variasi format agar hasil diperoleh semakin maksimal. Dari peran saya tugas saya untuk memposting video dan postingan agar menarik perhatian orang-orang untuk datang untuk membeli parfum kami. Jadi saya banyak mengambil semua contoh-contoh dari buat poster-poster dan video. Lalu saya akan menilai dari performa teman-teman saya. Dari Dimas saya akan memberikan 9 karena dia berperan penting menjadi CEO. Lalu saya akan dari Safik dan Fahmi, mereka juga berperan penting dari masing-masing pekerjaan mereka. Saya akan memberikan nilai 8 dari 10. Saya di pemirsa pertama, di sini saya akan menjelaskan dashboard CEO. Untuk yang pertama ini ada data penjualan. Nah, data penjualan ini menampilkan jumlah produk yang terus meningkat. Nah, yang kedua itu ada jumlah produksi, yaitu kami memproduksi selama 4 kali. Nah, untuk penilaian anggota itu, kenapa CMO paling rendah? Karena CMO jarang mempromosikan. Nah, selama 1 semester saya berkontribusi semaksimal mungkin dan belajar promosi, membuat konten, dan membuat ide yang kreatif. Untuk kesimpulannya yaitu perlu ditingkatkan lagi promosinya supaya penjualannya bisa naik. Saya Muhammad Syafiq Afif dari kelompok Sidopa Parfum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dashboard CEO. Yang pertama itu di sebelah kiri ada pengeluaran dari bulan Oktober hingga Januari. Lalu di sebelah kanan ada pemasukan dari bulan Oktober hingga Januari. Lalu di bagian bawah ada perbandingan antara cash out dan juga cash in dari bulan Oktober hingga Januari juga. Dan di tengah-tengah ada persentase antara cash in dan cash out di mana hampir seimbang antara pengeluaran dan juga pemasukan. Lalu di sini ada insight, evaluasi kerja, dan rekomendasi perbaikan dari CEO dashboard. Dan di penilaian ini ada satu yang nilainya kurang karena dia kinerjanya tidak sebanyak daripada 3 orang yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nikus Fauzan kembali selaku CEO Sidopa itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana kelompok saya atau growth kelompok saya dalam 1 semester ini. Yang pertama ada KPI pertama, yaitu KPI pendapatan. Jika dibandingkan dengan target, itu pun target kelompok kami belum mencapainya. Yang kedua juga ada KPI dashboard penjualan, jika dibandingkan dengan target penjualan kami setiap seminggu, itu juga belum mencapai target, tapi sudah agak signifikan, terkadang naik, terkadang menurun. Yang ketiga ada diagram keberhasilan evaluasi strategi per divisi, dan yang penjualannya itu 50.000 per customer dan 32 botol sudah terjual. Pendapatan kita udah 1.595.000, jika ditambah dengan yang dana yang 2,5 yang belum dipakai itu ada sekitar 795.000. Jadi jika di total itu mungkin bisa 2,4 juta kira-kira segitu. Jadi kita butuh 100.000 lagi untuk DP. Untuk yang berikutnya ada yang tadi saya bilang, perlu dashboard pendapatan dan dashboard penjualan ini masih sangat banyak perlu evaluasi karena sama sekali belum mencapai target.
walaupun ada yang mendekati tapi belum ada yang mencapai target. Untuk dashboard keberhasilan evaluasi strategi per divisi itu menunjukkan bahwa operasi memiliki kontribusi terbesar terhadap keberhasilan strategi penjualan dalam menyediakan pilihan parfum yang banyak. Diikuti oleh divisi keuangan yang selalu mencatat setiap pembelian, sementara divisi pemasaran masih perlu ditingkatkan kinerjanya karena kurangnya konten media sosial dan pemasaran offline juga. Di sini ada nilai anggota grup. Saya menilai sesuai yang saya lihat dan sesuai faktanya, saya menilai CMO atau Kosakarima 5/10 ataupun bisa dibilang rendah karena dia sendiri itu tidak berkontribusi apa-apa atau cuma mengedit video saja. Dan yang marketingin itu atau yang menjualkan saya dan Ade Fahmi dan Syafiq saja. Itu pun yang paling banyak saya dan Ade Fahmi doang. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dashboard yang ditampilkan, kinerja penjualan dan pendapatan belum mencapai target yang ditetapkan secara konsisten. Meskipun terdapat peningkatan pada beberapa periode, divisi pemasaran menjadi faktor utama dalam mendorong keberhasilan strategi bisnis, sehingga perlu diperkuat, sementara divisi lainnya perlu dioptimalkan agar target penjualan dan pendapatan dapat dicapai secara maksimal. Yang dimaksud itu saya pemasaran dari segi saya dan Ade Fahmi ya, bukan dari segi Kosakarima, karena Kosakarima sendiri itu kurang berkontribusi sama sekali. Oke, untuk bisnis activity-nya sendiri itu pertama di pekan pertama sampai pekan ketiga itu kita melakukan riset dari segi riset aroma yang disukai ataupun dan lain-lain juga, dan juga kita langsung mendatangi distributornya di sekitar Bogor. Kita mencari harga yang paling murah, meskipun banyak di situ distributornya, kita cari yang paling murah agar bisa diajak kerjasama dan juga tidak mengurangi banyak dari dana 2,5 juta tersebut. Selanjutnya minggu keempat sampai minggu ke-6 itu kita masih melakukan riset dari segi aroma, keenakan aromanya gitu, keenakan aromanya, ataupun ada yang mengkritik ataupun mengevaluasi produk kita dari segi mungkin essential oilnya masih kebanyakan ataupun ada yang kekurangan gitu sih. Jadi kita bisa mengevaluasi ke depannya. Untuk minggu berikutnya itu kita lebih ke evaluasi penjualan dan pendapatan sih, jika ada yang menurun. Makanya di KPI itu terkadang menurun, terkadang naik juga. Dan selanjutnya itu pekan-pekan terakhir atau minggu terakhir itu kita fokus keliling sih, kayak ke Universitas Indonesia, kadang ke IPB juga. 2 minggu yang lalu kita ke IPB terjual 2 parfum alhamdulillah, dan ke UI baru kejual 3 sih alhamdulillah juga. Dan kita segitu aja sih mungkin ya. Kekurangannya mungkin dari kelompok kita itu masih kurang dari segi marketingnya, karena kita cuma 4 orang dan juga yang memegang divisi CMO itu sendiri tidak melakukan marketing dengan baik, sehingga yang melakukan marketing ketiga orangnya. Jadi begitu sih masalah kelompok kami dan bisnis activity-nya. Mungkin itu saja, mungkin dari pengalaman bisnis ini kita juga bisa belajar banyak untuk bisnis kedepannya sih, untuk bisnis selama perkuliahan ataupun jika sudah lulus. Itu aja sih Pak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.